Episode 23. Bi, kamu yakin bahwa aku kesini? Tanya Lira ragu saat akan turun dari mobil. Kenapa? Tanya Bian menyengitkan dahinya. Aku takut, ucap Lira lirih. Takut kenapa? Kamu kan udah pernah kesini, bahkan tinggal di sini, Ra. Ucap Bian langsung menggenggam jemari tangan Lira dengan erat. Itu kan aku kerja, Bi, tapi sekarang... Ucap Lira sedikit ragu untuk kembali masuk ke dalam rumah keluarga Pranata. Percaya sama aku udah bilang sama mama kalau aku mau bawa pacar aku ke rumah, ucap Bian. Tapi Bi, shh, ayo masuk. Bian segera turun dari mobil lalu berputar menuju pintu mobil bagian penumpang untuk membukakan pintu untuk Lira. Aku... Udah, gak apa-apa, percaya sama aku, ayo. Bian menggandeng tangan Lira dan mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Lira, Peki Mbok nih terkejut kala melihat Lira masuk ke rumah bersama Bian. Mbok nih segera menghampiri Lira dan menelisik benarkah ini Liranya karena penampilan Lira kini sangat jauh berbeda dengan dulu. Ini Lira bukan sih? Tanya Mbok nih sambil terus melihat Lira dari ujung kaki hingga ujung kepala. Iya, ini Lira, Mbok, ucap Lira terkekeh melihat Mbok nih. Ya Allah Gusti, Pekiknya lagi lalu segera memeluk Lira dengan erat. Kamu ini pergi main langsung ngilang gitu aja, Rara. Omel Mbok nih karena sudah lama tak mendapatkan kabar dari Lira. Hehehe, maaf Mbok, ucap Lira tertawa kikuk. Mama di mana, Mbok? Tanya Bian. Lagi pada ngumpul di ruang keluarga, Den, kata Mbok nih. Ya udah, kami kesana dulu ya, Mbok, ucap Bian lalu segera mengajak Lira untuk menuju ruang keluarganya. Om Bian, ucap Aiden yang pertama kali melihat Bian datang lalu membuat semua langsung mengalihkan pandangannya kepada Bian. Lira, ucap Jenar dan Tamara bersamaan saat melihat Lira berdiri di samping Bian. Selamat sore semuanya, ucap Lira gugup. Inikah yang dinamakan gugup saat bertemu camar? Batin Lira. Bi, panggil Tamara memicingkan matanya meminta penjelasan. Bian mau ngenalin Lira sama mama, papa, dan semuanya, ucap Bian yakin sambil menggenggam tangan Lira. Kita semua udah kenal, Bi, jawab Jenar polos membuat Aiden langsung tepuk jidat. Mending Tante Jenar diam dulu deh, ucap Aiden gemas namun malah membuat Jenar terkekeh. Bian dan Lira sudah resmi pacaran, Mah. Bian mencintai Lira dan begitu juga sebaliknya, ucap Bian tegas. Bagaimana dengan perjodohan kamu? Ucap Tamara dengan serius. Jantung Lira berdetak semakin kencang dan tak karuan kala mendengar kata perjodohan. Lira langsung menatap Bian dengan tatapan yang susah untuk diartikan. Mah, kan Bian udah bilang Bian gak mau. Bian udah nemuin jodoh Bian sendiri. Dan sekarang Bian udah bawa pacar Bian ke sini untuk dikenalin ke papa dan mama, ucap Bian tegas. Tapi pertunangan kamu sudah direncanakan dan akan dilangsungkan minggu depan, ucap Adi serius. Lagi-lagi jantung Lira seperti tertusuk ribuan jarum. Sakit perih itu sudah pasti. Bian akan bertunangan, gumam Lira dalam hati. Perlahan ia melepaskan genggaman tangan Bian, namun Bian malah semakin mengeratkan genggaman itu, enggan untuk melepaskannya. Bian gak akan pernah mau tunangan, apalagi menikah kecuali sama Lira, titik, seru Bian tegas. Undangan sudah jadi, Bi, kamu jangan macem-macem, seru Tamara tak kalah tegas. Minggu depan kamu akan bertunangan dengan anak teman mama, jadi siapkan diri kamu, ucapnya lagi lalu melenggang pergi meninggalkan ruang keluarga dan langsung disusul oleh Adi. Lepas, Bi, gumam Lira pelan. Hatinya sangat sakit saat ini. Ia pun memaksa tangan Bian agar melepaskannya. Setelah terlepas, ia segera pamit permisi kepada Jenar dan Arya, lalu berlari keluar untuk meninggalkan rumah keluarga Pranata. Shit, umpat Bian kesal lalu segera berlari mengejar Lira. Kasihan ya mereka,
Ucap Jenar lirih ikut meneteskan air mata saat melihat Lira menangis. Biarin aja, itu ujian buat mereka. Ucap Arya kembali memeluk Jenar dan menarik kepala Jenar agar bersandar di dada bidangnya. Ra, panggil Bian setengah berteriak saat melihat Lira hendak menaiki sebuah taksi di depan rumahnya. Lira hanya menolehkan wajahnya sebentar, lalu ia segera masuk ke dalam taksi dan pergi begitu saja. Bian pun segera berlari menuju mobilnya untuk mengejar taksi yang ditumpangi Lira. Namun naas, Bian kehilangan jejak taksi itu membuat Bian terus mengumpat dan memukul setirnya. Mama benar-benar keterlaluan, ucap Bian dengan kesal. Minum, ucap seseorang sambil menyodorkan minuman kaleng dingin kepada Lira. Saat ini ia tengah duduk termenung seorang diri di sebuah taman yang tak jauh dari komplek perumahannya. Thanks, ucap Lira singkat lalu segera meneguk minuman itu dengan kasar. Pelan-pelan, ucapnya terkekeh. Ngapain Kak Dion di sini? Tanya Lira datar. Pikirannya masih terngiang-ngiang oleh ucapan Tamara dan Adi yang akan menjodohkan Bian dan bahkan acara pertunangannya pun sudah dipersiapkan. Tadi gue mau ke rumah Andre, tapi gue lihat lo sendirian di sini. Gue rasa lo butuh teman buat sharing mungkin. Ucap Dion menawarkan diri untuk dijadikan teman curhat. Ada masalah sama Bian? Tanya Dion dengan wajah datar. Bian akan bertunangan. Ucap Lira dingin dan datar. Hatinya sangat sakit saat mengucapkan kalimat itu. Hah? Dion terkejut mendengar ucapan Lira. Kalian baru saja jadian, belum lama, dan sudah mau tunangan? Tanya Dion yang mengira Bian akan bertunangan dengan Arilnya. Kak, ucap Lira lirih. Setetes air mata kembali membasahi pipinya. Gue dosa apaan sih? Kenapa nasib gue begini amat coba? Ucap Lira dengan sendu. Gue pacaran lumayan lama sama si Raffi, tapi gue dikhianati. Gue berusaha move on dan setelah gue nemu seseorang yang buat gue nyaman, kenapa malah gue alamat ditinggal lagi? Apa hidup gue bakal terus ditinggalin kayak begini? Ucap Lira yang kini sudah terisak meratapi nasib percintaannya. Tadi gue dibawa ke rumahnya, tapi nyokapnya malah bilang kalau Bian sudah dijodohkan dan akan segera bertunangan. Minggu depan Kak, minggu depan. Pekik Lira meluapkan rasa sesaknya. Dion terdiam melihat Aril menangis seperti itu. Kedua kalinya ia melihat Aril sehancur ini akibat percintaannya. Yang pertama sepupunya dan yang kedua sahabatnya. Ril, lihat gue sebentar saja. Gue masih setia berada di sini buat lo. Tapi kenapa lo gak mau melihat gue sama sekali? Jangankan melihat, melirik sejenak pun tidak pernah. Gumam Dion dalam hati sambil menarik nafasnya dalam. Apa lo segitu cintanya sama Bian? Tanya Dion pelan dan bergetar. Banget, jawab Aril tegas tak terbantahkan. Tapi gue juga gak mungkin buat dia jadi anak durhaka kan. Gue mesti gimana Kak? Ucapnya lagi. Ra, pekik Bian yang tak jauh dari tempat duduk Lira dan Dion. Bian berhasil menemukan Lira, namun saat ia akan menghampiri Lira, ternyata Lira tengah berduaan dengan Dion. Bian, ucap Lira dan Dion bersamaan, lalu mereka saling berpandangan sebentar dan kemudian menatap ke arah Bian lagi. Apa kamu akan nyerah, Ra? Tanya Bian dengan dingin dan menatap tajam ke arah Lira dan Dion. Bukan begitu, Bi, ucap Lira terbata. Gue panik dan khawatir sama keadaan lo, tapi ternyata lo di sini. Ucap Bian lagi. Lo tahu gue udah nungguin di rumah lo dari sejam yang lalu. Sambungnya dengan nada dingin. Bi, aku. Lidah Lira terasa keluh, hatinya kalut entah mengapa ia sangat susah menjelaskan kepada Bian.